Pada video kali ini kita akan bahas contoh-contoh soal arus searah listrik dinamis fisika kelas 12 tentang hukum Kirchhoff dan beda potensial. Nah, kita mulai dari contoh soal yang pertama. Perhatikan gambar rangkaian listrik berikut. Jadi kita diberikan sebuah rangkaian ya, di mana di titik cabang ini dihubungkan dengan kabel tanpa hambatan, tapi di bawahnya di sini ada hambatan 5 ohm. Dan kedua buah resistor ini dihubungkan dengan baterai 4 volt yang punya hambatan dalam 1 ohm. Pertanyaannya di sini adalah nilai tegangan yang terbaca pada baterai adalah titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, teman-teman perhatikan bahwa arus itu akan mengalir dari kutub positif sini ya. Dan di titik ini ketemu cabang. Nah, gimana nih kalau di atas ini nggak ada hambatan, tapi di bawah ada hambatan? Maka arus akan pilih yang jalur yang mana coba? Jelas ya nggak ada hambatan kan di sini. Jadi arus itu nggak akan lewat jalur yang ada hambatan 5 ohm. Kenapa? Karena kalau di sini nggak ada hambatan, kenapa harus lewat yang ada hambatan? Gitu. Jelas ya? Jadi, untuk penyelesaiannya, kita dapat buat rangkaian ini menjadi rangkaian yang jauh lebih sederhana. Seperti ini ya. Jadi, hambatan yang 5 ohm ini nggak dilalui arus. Jadi, kita anggap aja ini hilang. Seperti itu. Sehingga, untuk arus listriknya nanti akan mengalir seperti rangkaian seri biasa dalam sebuah loop. Untuk menentukan arus yang terbaca baterai, teman-teman bisa gunakan persamaan I sama dengan GGL dibagi R tambah R. GGL-nya kita tahu di sini 4 volt dibagi hambatan luarnya 7 plus hambatan dalamnya 1. Jadi 4/8. Ini sama dengan setengah ampere. Lalu yang ditanya adalah tegangan yang terbaca pada ujung-ujung baterai. Untuk menentukan tegangan pada ujung-ujung baterai sama aja kayak kita menghitung tegangan jepit dari titik A ke titik B ya. Ini kan nyambung sama kutub positif. Yang ini juga nyambung sama kutub negatif. Jadi tegangan jepit dari titik A ke titik B sama aja kayak tegangan ujung-ujung baterai. Dan kita bisa gunakan persamaan ini. VAB sama dengan sigma GGL tambah sigma IR. Dan berarti VAB itu sama dengan 0 karena nggak ada GGL yang dilewati di sini ya. Dari jalur A ke B ditambah I dikali R. I-nya setengah ampere. R-nya 7. Jadi 0,5 kali 7 ya hasilnya 3,5 volt. Sehingga opsi yang tepat jelas yang E. Sekarang kita lihat contoh soal yang kedua. Dari gambar rangkaian listrik berikut, beda potensial antara titik A dan titik D atau VAD adalah titik-titik. Nah, teman-teman perhatikan di sini kita diberi gambar rangkaian yang terdiri dari 2 buah loop dan sebuah penghubung ya. Kawat penghubung BC. Dan kita diminta untuk menentukan beda potensial antara titik A dan titik D. Satu-satunya jalur yang menghubungkan titik A ke titik D itu adalah jalur A ke B, lalu B ke C, lalu C ke D. Ya. Jadi untuk menentukan beda potensialnya, kita tentu harus cari dulu kuat arus yang lewat masing-masing loop. Jadi untuk penyelesaiannya di sini, langkah pertama kita harus tentukan kuat arus pada loop yang pertama, loop 1. Teman-teman bebas mau pilih loopnya searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Misal pada loop 1 ini kita buat arah putarannya itu berlawanan jarum jam. Sehingga arus yang ngalir nanti itu akan seperti ini. Ini I1 ya. Dia akan ngikutin putaran loop mengalir searah jarum jam. Dan dengan menggunakan hukum Kirchhoff yang kedua, sigma beda potensial sama dengan 0. Atau sigma GGL tambah sigma IR sama dengan 0, maka teman-teman perhatikan I1 ini akan menjumpai baterai 10 volt ini di kutub negatif dulu kan. Berarti sigma GGL-nya kita isi dengan negatif 10. Ditambah I1 dikali hambatan yang dilaluinya, 2 ohm, lalu 3 ohm. Ini sama dengan 0. Jadi min 10 tambah I1 kali 5 sama dengan 0, sehingga 5 I1 sama dengan 10. Jadi I1-nya kita peroleh 2 ampere. Langkah selanjutnya di sini kita tentukan arus yang mengalir pada loop yang kedua. Pada loop yang kedua, misal di sini kita pilih arah putaran loopnya berlawanan jarum jam seperti ini, teman-teman. Jadi arus yang mengalir itu akan seperti ini. Ini I2 mengikuti putaran loop ya. Dan dengan menggunakan hukum Kirchhoff yang kedua lagi, sigma GGL tambah sigma IR sama dengan 0. Perhatikan, I2 ini akan menjumpai baterai 20 volt di kutub negatif dulu kan. Jadi ini kita isi dengan min 20. Ditambah I2
dikali hambatan yang dilaluinya. Di sini ada 6 ohm, ada 4 ohm. Kita jumlahin aja. Jadi min 20 tambah I2 kali 10 sama dengan 0. Jadi 10 I2 ini sama dengan 20. Jadi kita peroleh I2-nya 2 ampere. Nah, bagaimana dengan kawat penghubung BC? Jadi kita tinjau apakah ada arus listrik yang mengalir pada kawat BC. Ternyata I3 atau I yang lewat kawat penghantar BC ini nggak ada, atau 0 ampere. Kenapa? Karena arus listrik itu hanya dapat mengalir pada rangkaian tertutup, teman-teman. Ya. Nah, yang rangkaian tertutup itu kedua loop ini. Sehingga tidak ada arus yang bisa keluar atau masuk lewat jalur BC. Nah, kalau kita tinjau titik B di sini, arus yang masuk sini 2 ampere, yang keluar ke sini 2 ampere. Nggak ada yang bisa lepas kan ke titik B kemudian ke titik C. Sama di sini juga, masuk 2 ampere, keluar 2 ampere. Nggak ada yang bisa lewat jalur BC karena dia nggak punya jalur untuk kembalinya. Ya, dan ini bukan rangkaian tertutup dari titik B ke titik C ini. Karena ada ujung, ada pangkalnya. Jelas ya? Nah, sekarang kita mau menentukan beda potensial antara titik A dan D. Berarti jalur yang kita pilih itu jalur dari A ke B, lalu B ke C, kemudian C ke D. Untuk menentukan VAD, maka di sini kita gunakan persamaan pada hukum Kirchhoff kedua lagi. VAD sama dengan sigma GGL tambah sigma IR. Nah, teman-teman perhatikan di sini baterai yang dilalui adalah baterai 4 volt ya. Dari A ke D lewat baterai 4 volt di kutub negatif dulu. Jadi kita isi sigma GGL-nya dengan negatif 4. Ditambah di sini I1 lewat hambatan 3 ohm. Jadi tambah 3 I1. Yang lewat jalur BC nggak ada kuat arusnya 0. Jadi yang lewat 1 ohm ini 0. Ya. Kemudian dari titik C ke titik D, kuat arus yang lewat itu adalah I2. I2 ini melewati hambatan 4 ohm. Ini tambahin 4 I2. I1-nya kita tahu 2 ampere. I2-nya juga kita udah tahu 2 ampere. Jadi VAD sama dengan min 4 tambah 3 kali 2 tambah 4 kali 2. Sehingga VAD-nya min 4 tambah 6 tambah 8. Hasilnya adalah 10 volt. Sehingga opsi yang tepat di sini jelas yang E. Oke, contoh soal yang ketiga. Perhatikan gambar rangkaian listrik berikut. Pertanyaannya di sini, tentukan potensial listrik di titik P dan kuat arus yang lewat kawat PQ. Nah, di sini kita diberikan gambar rangkaian seperti ini, di mana kita udah dikasih tahu potensial listrik di masing-masing titik. Yang ditanya adalah potensial listrik di titik P dan kuat arus yang lewat kawat PQ. Ya, di sini nggak tahu kita berapa kuat arus yang lewat dan arahnya kemana. Ya, jadi untuk penyelesaiannya yang perlu teman-teman ingat, di situ tentang hukum Kirchhoff pertama. Jadi nggak usah khawatir meskipun kita nggak tahu arah dan besar kuat arusnya. Nah, hukum Kirchhoff pertama menyatakan bahwa kuat arus di titik percabangan itu sama dengan 0. Titik cabang itu di sini yang P kan. Dengan kata lain, sigma I di titik P ini sama dengan 0, teman-teman. Jadi kalau kita memisalkan arus itu mengalir dari titik A ke titik P, berarti yang keluarnya ini I2 tambah I3 tambah I4. Sini sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Ya. Dan untuk menentukan potensial listrik kita dapat gunakan hukum Ohm, yaitu V sama dengan I kali R. Nah, dari sigma I masuk sama dengan sigma I keluar berarti jelas di sini I1 kan masuk ke titik cabang P. Yang keluar ini I yang warna hijau nih, I2 tambah I3 tambah I4. Dan di sini I1-nya bisa teman-teman ganti dari hubungan V sama dengan I kali R. I itu sama dengan V bagi R. Berarti I1 bisa kita ganti dengan V antara titik A dan titik P dibagi R1. R1 itu 12 ohm. Hambatan yang dilewati oleh I1. Ini akan sama dengan I2. Itu adalah, lihat I2 arahnya kemana? Dari P ke B kan? Berarti VPB dibagi R2. R2-nya itu yang ini. 6 ohm yang dilewati oleh arus I2. Hambatan yang dilewati oleh arus I2. Tambah V PQ, V dari titik P ke Q, dibagi R3. R3 itu yang ini ya, 4 ohm. Hambatan yang dilewati oleh I3. Dan terakhir, I4 itu yang ini. V dari titik P ke C, dibagi hambatan yang dilalui oleh I4 adalah 8 ohm. Atau R4-nya ini 8 ohm ya. Nah, kita ganti VAP-nya karena kita dikasih tahu potensial listrik di masing-masing titik.
Beda potensial antara titik A dan P, berarti kalau kita ganti jadi VA min VP ya. Dibagi R1. Ini sama dengan VPB dibagi R2. Ini kita ganti dengan VP min VB dibagi R2. Kemudian ini I3-nya VPQ per R3 kan. Kita ganti sama VPQ min VP min VQ dibagi R3. Ditambah VPC, kita ganti dengan VP min VC. Ya. Nah, potensial listrik di masing-masing titik kita udah tahu. Yang A 15 volt, yang B 1,5 volt, kemudian yang C 4 volt, dan yang Q 12 volt. Tinggal teman-teman substitusi ke persamaan ini. R1 itu yang ini, R2 yang ini R3, dan ini R4. Substitusi ke persamaan ini seperti ini. Ya, jadi VA-nya 15 min VP per 12 sama dengan VP min 1,5 per 6 tambah VP min 12 per 4 tambah VP min 4 per 8. Kali dengan KPK-nya 24 ya, supaya penyebutnya hilang. Berarti 12 supaya jadi 24 ini kali 2, 6 supaya jadi 24 ini kali 4, 4 supaya jadi 24 kali 6, dan 8 supaya jadi 24 ini kali 3. Ini kita kaliin satu-satu ke dalam nih. Yang warna merahnya ini kita kaliin ke dalam. Jadi 30 min 2 VP, yang ini jadi 4 VP min 6, ditambah yang ini jadi 6 VP min 72, tambah 3 VP min 12. Kita kumpulkan variabel-variabel yang mengandung VP. Sini 4, tambah 6, 10. Tambah 3, 13. Min 2-nya berarti pindah ke kanan. Jadi kita bisa tulis 15 VP. Nah, ini angka-angkanya min 6, min 72, min 12. Ini kan min 90. Pindah ke kiri, jadi 30 plus 90 ya 120. Bagi 15 masing-masing, jadi VP-nya kita peroleh 8 volt. Kita udah dapat beda potensial listrik di titik P, ya. Jadi di sini kita dapat menentukan kuat arus yang melewati kawat PQ. Nah, yang melewati kawat PQ I berapa? I3 kan? I3 itu adalah VPQ dibagi R3. Jadi kita bisa ganti I3 ini dengan VP min VQ dibagi R3. VP-nya kita tahu, VQ-nya kita tahu, dan R3-nya ya jelas 4 ohm. Hambatan yang dilalui I3 kan 4 ohm. Masukin aja ke persamaan ini. 8 kurang 12 per 4. Maka ini hasilnya adalah min 1 ampere. Dengan kata lain, I3 ini adalah 1 ampere arahnya menuju titik P. Jelas ya? Oke, demikian saja pembahasan singkat mengenai contoh-contoh soal arus searah listrik dinamis fisika kelas 12 kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan membantu teman-teman semua dalam belajar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini jika teman-teman suka videonya. Terima kasih untuk perhatiannya, sampai jumpa di video saya yang berikutnya.